Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu sudah memberikan waktu saya untuk berwawancara dengan Ibu tersebut. Ini Bu untuk pendidikan guru penggerak. Ini terkait dari materi pengambilan putusan yang dengan nilai kebajikan. Itu ada tugas yang harus saya lakukan untuk mewawancarai Ibu tersebut. Untuk yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesukaan moral? Dalam mengidentifikasi masalah, Pak Bu, itu yang saya tahu masalah itu ada dua. Yang pertama adalah rujukan moral dan dilema etika, di mana kita harus memahami bahwa rujukan moral atau benar salah itu adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seorang dihadapkan pada situasi benar dan salah. Yang jelas dia dalam mengambil keputusan itu jangan sampai keliru ya, jangan sampai keliru. Yang salahnya bisa dianggap benar, yang benar dianggap salah, itu jangan sampai keliru. Itu nanti akan memberikan yang jelas dari salah satu pihak. Iya, salah satu pihak. Terus selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengadu nilai gaji? Sebagai seorang pimpinan Pak Bu, ya, ketika dihadapkan dalam situasi seperti itu, situasi punya permasalahan yang sama-sama dianggap benar. Nah, itu kita harus tahu mana yang dianggap paling benar atau yang diutamakan. Di situ itu termasuk yang paling dianggap benar, yang tidak banyak merugikan ke salah satu pihak itu yang mana, itu yang harus kita lakukan. Jadi berarti dalam mengambil keputusan itu ke seorang pemimpin itu. Iya. Terus untuk selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama dalam pengambilan keputusan ini? Oke. Untuk langkah atau prosedur untuk mengambil suatu keputusan itu, yang pertama satu yaitu mengidentifikasi permasalahan yang ada. Itu langkah pertama, identifikasi permasalahannya sebenarnya itu apa. Dan yang kedua, mengenali nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi. Tantangannya apa? Kemudian yang ketiga, menentukan siapa yang terlibat. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengujian benar dan salah. Nah, di dalam pengujian ini biasanya kita membutuhkan teman yang terlibat tadi, misalnya Bapak Ibu guru yang ada di lembaga tersebut yang sekiranya mengetahui permasalahan. Jadi intinya untuk suatu permasalahan itu kita identifikasi dulu. Ya. Untuk selanjutnya Ibu, untuk yang pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Dalam saya mengambil suatu keputusan yang paling efektif itu saya menggunakan tiga prinsip solusi. Yang pertama adalah berpikir berbasis akhir, kemudian yang kedua berorientasi pada aturan yang benar, kemudian menggunakan rasa peduli. Kira-kira di tiga prinsip itu saya gunakan untuk mengambil suatu keputusan. Termasuk peduli itu rasa kasih sayang. Iya. Terus untuk yang berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang Ibu selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema?
menurut saya Pak, selama ini pengalaman saya kali ini tantangan yang berat apabila ada suatu dilema itu adalah apabila menyangkut hal yang sama-sama. Seperti yang saya terangkan di atas tadi, di antara kebenaran itu mana yang paling tidak terpengaruh oleh kerugian dari pihak yang banyak, berarti itu kita ambil suatu keputusan ya. Jadi bisa kita mengambil suatu keputusan tuh ini benar, tapi tetap kita pahami bahkan ke beberapa pihak tadi ini benar, tapi cara penanganannya seperti ini benar, tapi penanganannya seperti ini. Ini kita ambil yang paling tidak merugikan orang, tidak merugikan orang lain. Ya. Terus untuk selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki tatkala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika D5, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan itu atau memiliki jadwal dalam penyelesaiannya? Untuk jadwal atau menyelesaikan dilema ini kan permasalahan kedatangannya sewaktu-waktu tidak bisa jaga. Jadi kecuali kalau itu sudah ada permasalahan tidak bisa diselesaikan secara langsung, nah itu perlu kita cari. Tapi kalau soal itu bisa diselesaikan secara langsung, itu diselesaikan secara langsung. Nah, kalau permasalahan itu melibatkan banyak orang atau pihak lain, itu kita menjaga. Kita lihat dulu permasalahannya. Penetapan tidaknya Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Dalam menangani permasalahan dilema etika, tentunya apabila permasalahan berat tidak bisa menyelesaikan sendiri, juga kami melibatkan bapak ibu guru yang sekiranya juga mampu menyelesaikan itu, tetap mendapatkan itu. Intinya melibatkan seluruh sekolah. Ya tidak harus semua dilibatkan, tidak. Soalnya itu permasalahan kalau semua dilibatkan kadang tidak semakin menyelesaikan, tapi kadang malah semakin memperkeruh ya. Saya ajak yang sekiranya mampu menyelesaikan. Untuk yang terakhir Ibu, maaf Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan barusan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dalam? Ya, jadi permasalahan yang saya hadapi ya, yang bisa saya petik dalam pembelajaran ini adalah satu prinsip pengambilan suatu keputusan itu harus benar-benar tahu mana yang sekiranya salah, mana yang benar, atau mungkin itu kalau dianggap sama-sama benar, mana yang perlu diutamakan, mana yang itu ya. Kemudian yang kedua, paradigma pikir ini begini. Jadi tidak semua permasalahan itu harus kita selesaikan secara secara terbuka. Ini bisa diselesaikan secara terbuka. Jadi ini bisa salah satu contoh paradigma pikir. Kemudian yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam mengambil suatu keputusan. Jadi langkah-langkah dalam mengambil suatu keputusan itu harus kita jalankan juga. Karena apa? Itu menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ya, paling tidak saya mendapat ilmu yang banyak sekali dari pemaparan Ibu yang luar biasa. Saya berpikir selama ini berarti saya dalam mengambil keputusan ini salah. Karena apa? Saya itu tidak memperhatikan dia ini dia itu tidak memperhatikan. Tapi dari pemaparan Ibu yang luar biasa, saya menjadi
apa itu tambah wawasan gitu. Terima kasih dan saya minta doanya Ibu dalam pendidikan CGD, semoga nanti diberi pelajaran kemudian sampai lulus itu. Amin. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat Pak Abu. Iya Bu, terima kasih. Dapat berguna ke depannya untuk Pak Abu dalam menyelesaikan suatu masalah di sekolah. Amin. Kita doain, terima kasih waktu yang diberikan. Saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya ucapan terima kasih karena Pak Walid sudah memberikan waktu untuk saya berwawancara. Ini ada tes dari CGT Pak Ibu saya. Itu dari modul 331 apa itu pengambilan keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kewajiban. Itu yang langsung aja Pak ya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau selama ini saya Pak Abu itu selalu mengidentifikasinya itu melalui sudut pandang permasalahan tersebut, seperti rujukan moral itu kan antara baik salah dengan benar. Untuk dilema etika sendiri benar dengan benar seperti itu, jadi dari sudut pandang. Oh gitu Pak. Terus selanjutnya untuk yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti dilema etika. Iya, dilema etika. Sama-sama benar. Kalau sama-sama benar, saya itu ngambilnya itu berdasarkan dari mana yang lebih bermanfaat bagi, kalau di sekolah kan untuk siswanya Pak. Ya. Jadi dari situ mana yang lebih bermanfaat untuk siswa itu yang kita ambil. Terus untuk yang berikutnya Pak, nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur itu apa? Langkahnya ya, langkah-langkahnya. Ya, yang pertama kita tuh harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Terus yang kedua kita menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga mengumpulkan fakta yang relevan dengan masalah yang ada. Yang keempat pengujian benar atau salah dari fakta-fakta yang kita kumpulkan tadi Pak Bu. Terus diuji paradigmanya benar lawan benar. Iya itu. Terus kita lakukan prinsip resolusi, jadi apa ya istilahnya itu, resolusi itu untuk pemecahan. Jadi dari yang kita temukan tadi diresolusikan kembali seperti itu. Terus ini jadi detektif, kita investigasi opsi trilema ini Pak. Aku juga udah ada itu di pembelajaran CGP kan. Iya, sebenarnya. Baru di situ kita bisa buat keputusan. Nah, setelah dibuat keputusan kita refleksikan lagi. Nah, jadi setelah diambil keputusan kita refleksikan. Selalu harus ada refleksi agar hasilnya bisa lebih baik lagi. Terus yang selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika yang menurut saya efektif itu yang lebih memberi dampak positif yang lebih besar daripada keputusan yang lainnya. Jadi yang tadi, kalau tadi kan sama sebenarnya, mana yang lebih bermanfaat
terutama kalau sekolah itu untuk kepentingan siswa. Terus yang selanjutnya Pak, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dari etika? Iya. Kalau untuk dilematika sendiri, kadang kan kita tuh di sekolah itu kan banyak kepala. Jadi ada beberapa orang yang ada di sekolah itu kadang kan pendapat juga beda. Beda-beda. Mungkin keputusan yang kita ambil itu memberikan reaksi yang negatif. Mungkin tantangannya di situ, Pak. Jadi tetap kita mengolahnya agar bisa diterima oleh semua. Jadi intinya pengambilan keputusan itu tidak sampai nanti merugikan salah satu pihak. Nah, gitu. betul. Jadi perlu banyak pertimbangan. Untuk yang berikutnya Pak, Oke. apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dunia etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di mana? Jadi kalau untuk sebuah masalah tadi ya, saya kira kita harus melihat dulu bobot masalahnya. Apakah masalah itu ringan atau berat? Mungkin kalau ringan kita bisa langsung menyelesaikan saat itu juga. Tapi mungkin kalau bobotnya berat, kita harus mengumpulkan bukti, harus mencari keputusan yang paling baik seperti itu. Jadi melihat bobotnya, Enggak ada diskusi Pak ya, Uji. sama warga. tetap semua terlibat. Terus untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dari etika? Nah, seperti yang jenengan sebutkan tadi, diskusi dengan semua. Jadi menurut saya itu semua warga sekolah itu harus terlibat. Ya, mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, komite, masyarakat sekitar, pemangku adat misal, atau kalau kita di sini Pak Yahinya misal, kita harus melibatkan juga. Karena mungkin keputusan yang kita ambil biar tidak bertentangan dengan norma yang ada juga. Jadi semua terlibat, harus terlibat. Semuanya. Iya, betul. Untuk pertanyaan terakhir Pak, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya Pak Arif karena Tidak terus apa-apa. kepala seperti yang banyak sekali Pak Arif ya. Mohon maaf ini. Terus yang terakhir Pak Arif, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya yang sudah pernah saya alami, itu pentingnya itu tadi berkolaborasi, ya, saling kerjasama dengan semua pihak yang terlibat, terus melihat sebuah kasus itu bisa melihat dari sudut pandang berbeda juga. Jadi nantinya akan didapatkan keputusan yang paling baik. Oh gitu. Iya. Sebelumnya ya terima kasih Pak. Iya. Dengan adanya wawancara berarti saya bisa menimba ilmu yang banyak sekali Pak dari Bapak Kepala Sekolah. Tiap Dari hari harus belajar. Oh gitu. Terima kasih. Ini termasuk pembelajaran yang sangat berguna, sangat bermanfaat Pak. Amin. Terima kasih Pak Arif untuk waktunya yang sudah diberikan. Terima kasih untuk saya pada Pak Arif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.